seorang kebanggaan dari ini, lihat enggak foto ini, kebanggaan dari presiden. Dan sudah mengembalikan ke negara 430 triliun. Belum lagi transfer yang begitu besar yang tidak pernah disentuh sebelumnya. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malah ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Ya. Yang keliru itu dari institusi awal. Apa? Yang keliruan itu berarti berasalnya dari institusi awal. Iya, betul. Udah. Kalau kau punya otak, lu tahu jawabannya. Sudah, titik ya. Ya udah deh, jawaban sendiri lah, jangan coba-coba. Nanti kau akan tulis menurut Hotman sih. Lu udah tahu jawabannya, ya? Sudah mulai. Forum Pemret menyesalkan sikap dan cara pengacara Hotman Paris Hutapea dalam merespon pertanyaan wartawan saat jumpa pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Adriansah pada 17 Juli lalu. Dalam keterangan tertulisnya, Ketua Forum Pemret Retno Pinasti menyatakan pilihan kata dan cara Hotman Paris Hutapea dalam merespon pertanyaan wartawan tidak profesional dan merendahkan profesi wartawan yang sedang bekerja. Retno mengingatkan bertanya merupakan cara wartawan mengonfirmasi dan menggali keterangan narasumber. Hal itu sebagai bagian proses kerja jurnalistik dan disiplin verifikasi yang profesional dan dilindungi undang-undang. Sementara pengacara Hotman Paris Hutapea menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan dan organisasi wartawan Indonesia. Kuasa hukum Febri Adriansah ini menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya kepada seorang jurnalis saat konferensi pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Adriansah. Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus. Waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan dua pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi sehingga saya jadi emosional. Sekali lagi saya menyatakan minta maaf. Sekian dan terima kasih. Nggak tanya kakekmu lah. Ya udah deh, udah gue nggak tahu. Ya lu udah deh, saya nggak tahu agenda itu, jangan tanya. Udah deh, shut up. Nggak, saya nggak tahu. Hotman menegaskan tindakannya tidak dapat dibenarkan. Hotman juga kembali meminta maaf atas ucapannya kepada wartawan yang bersangkutan dan organisasi wartawan atas insiden yang terjadi saat konferensi pers tersebut. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ada apa? Tanya, makanya malah ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya. Pemirsa, kritik terhadap Hotman Paris juga datang dari Dewan Pers yang menilai ketidaksetujuan atau ketidaksenangan terhadap pernyataan wartawan semestinya disampaikan dengan cara yang beretika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat menjelaskan aktivitas menggali informasi dari narasumber merupakan bagian dari proses jurnalistik yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Maka dari itu, ia meminta semua pihak menghormati wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik. Dewan Pers menyatakan sikap. Satu, menyesalkan sikap advokat Hotman Paris yang menjawab pertanyaan wartawan dengan ungkapan yang bernada merendahkan. Ketidaksetujuan atau ketidaksenangan atas sebuah pertanyaan oleh wartawan hendaknya ditanggapi dengan cara yang lebih rasional dan beretika. Dua, meminta semua pihak untuk menghormati wartawan dalam melaksanakan kerja jurnalistiknya. Seorang wartawan mengajukan pertanyaan adalah untuk menggali informasi, mendengarkan versi narasumber atas sebuah peristiwa yang itu merupakan bagian dari proses jurnalistik yang dilindungi oleh pasal 4 ayat 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers, semua itu merupakan bagian dari upaya wartawan dalam menjalankan perannya seperti diamanatkan dalam pasal 6 Undang-Undang Pers, yaitu memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui,
menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan. Juga mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kemudian, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, Dewan Pers mengingatkan wartawan untuk selalu mematuhi dan memperdomani Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan profesinya. Sementara itu pemirsa, Persatuan Wartawan Indonesia PWI melaporkan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya terkait pernyataan yang dinilai merendahkan profesi wartawan. Rombongan PWI mendatangi Mapolda Metro Jaya pada Senin malam untuk melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea. Direktur Anti Kekerasan Wartawan PWI Pusat Edison Siahaan mengatakan pihaknya memutuskan menempuh jalur hukum karena menilai pernyataan tersebut telah menyinggung profesi wartawan. Menurutnya, permintaan maaf yang telah disampaikan Hotman belum cukup dan tanpa penyesalan yang tulus. Sebagai bukti awal, PWI membawa rekaman video yang memperlihatkan pernyataan Hotman Paris. Ingin melaporkan orang yang menyebut bahwa wartawan itu punya otak nggak gitu loh ya. Nah, seperti kita ketahui, wartawan itu cerdas-cerdas loh. Jadi meskipun tadi pagi ya dia menyatakan memberikan permohonan maaf ya, permohonan maaf, tapi sepertinya itu hanya seperti kebiasaan yang hanya dilakukannya itu benar-benar belum melakukan permintaan maaf yang jujur dari dalam hatinya yang paling dalam itu. Kortas Tipikor Polri mengumumkan 3 tersangka kasus dugaan korupsi ke perusahaan terkait pengadaan batubara untuk PLN Batubara atau PLNBB. Polri memastikan ketiga tersangka telah ditahan. Penyidik Kortas Tipikor Polri telah menahan 2 tersangka yakni IT selaku Investment Manager di PT Perusahaan Pengelola Aset dan FSN selaku Kepala Divisi Operasional Bintang Abadi Sempurna. Sementara tersangka FH selaku Direktur PT Bintang Abadi Sempurna saat ini berstatus sebagai narapidana dalam perkara lain dan sedang menjalani pidana di Lapas Salemba. Penyidik menemukan sejumlah penyimpangan dalam kasus ini, antara lain tidak adanya verifikasi ke PLN Batubara hingga tak adanya verifikasi dokumen. Setelah melalui rangkaian proses penyidikan yang komprehensif serta koordinasi intensif dengan jaksa penuntut umum, berkas perkara terkait perkara ini telah dinyatakan lengkap atau P21, sehingga penyidik telah melakukan penahanan terhadap tersangka sebagai bagian dari proses penegakan hukum sebelum pelimpahan tahap 2 kepada kejaksaan. Dalam perkara ini, Korps Tipikor Polri, para penyidik telah melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka, yaitu yang pertama saudara IT selaku Investment Manager PT Perusahaan Pengelola Aset Persero, dan yang kedua adalah saudara FSN selaku Kepala Divisi Operasional PT Bintang Abadi Sempurna.